Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Hayat Julandari, NIM 0501192072. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis yang saya jalanin dan untuk memenuhi mata kuliah pengantar bisnis. Oke, baiklah, di sini ada video cara memproduksi barang yang saya jual. Nah, ini contoh jilbab yang kita jual. Sebelumnya itu dia tuh kayak masih bakal gitu, masih bahan, belum diapa-apain, belum dijahit pinggir. Tapi ini kita kasih contoh yang udah dijahit pinggirnya tuh kayak gitu. Nah, itu. Nah, di ujungnya juga kita kasih logo kita, kayak brand kita sendiri. Jadi kalau misalnya orang pakai, tahu mereknya tuh apa dan belinya tuh di mana. Nah, untuk aksesoris lainnya seperti plastik ini kita ada contohnya. Nah, kayak gini, kita plastik itu kita kasih logo juga, jadi lebih cantik. Kalau untuk packingan jadi lebih cantik. Nah, guna kertas itu nanti kita bakal untuk pengikat jilbabnya. Jadi kayak diletakkan di tengah-tengah jilbab gitu. Nah, agar lebih mempercantik aja sih. Nah, untuk plastik kita juga order di Instagram, ada di salah satu online shop yang memang jual khusus plastik untuk online. Nah, itu kayak gini. Nah, di plastiknya juga kita kasih kayak logo kita penjualan kayak di Instagram gitu. Lebih tahu aja kalau misalnya orang membelinya gitu di mana. Lebih cantik sih, untuk packingan juga lebih cantik, lebih menarik gitu. Biar orang tertarik juga. Nah, ini juga nanti ini juga ada jilbab udah jadi tuh kayak gitu. Nah, guna kertas tadi itu kayak gitu diletakkan tengah-tengah jilbab agar lebih mempercantik. Nah, jadi cantik. Nah, ini yang udah bakal mau diposting, bakal siap untuk dijual kayak gini modelnya. Nah, kayak gitu lebih cantik kan. Jadi kertasnya tuh guna tuh mempercantik juga. Jadi kayak jilbab itu terlihat mewah. Kayak gitu. Oke, tadi kita bisa lihat video bagaimana cara produksi barang yang saya jual dari bahan yang belum jadi sampai bahan yang akan mau dijual. Dan saya menjual produk hijab yang dimana itu ada pasmina, bella square, segitiga, segi empat. Dan kenapa alasan saya memproduksi atau berniat untuk menjual jilbab? Karena menurut saya itu jilbab merupakan kebutuhan bagi muslimah, khususnya di wanita kan. Nah, di zaman sekarang menurut saya sih untuk kebutuhan hijab tuh makin meningkat. Kenapa? Karena dengan tren yang lagi zamannya sekarang, cara menggunakannya itu jadi orang itu tertarik. Nah, seperti kita bisa lihat kayak di YouTube kan banyak tuh video tentang kayak orang membuat tutorial hijab dengan semenarik mungkin. Jadi kayak penonton itu tertarik untuk menggunakannya. Jadi apalagi di zaman ini tuh kayak setiap tahunnya tren hijab tuh bakal meningkat. Di zaman ini menurut saya tuh makin meningkat. Kenapa? Karena dengan saya bisa lihat dari gaya cara berpakaiannya untuk ke pesta gitu, cara menggunakan hijabnya, jadi tuh orang tuh tertarik untuk menggunakannya. Jadi kayak belilah jilbab kayak gini, dipakai cantik nih. Jadi alasan saya menjual produk ini atau memilih produk ini karena menurut saya memang salah satu kebutuhan banget bagi umat muslim, khususnya di wanita. Apalagi kayak di mahasiswa, pasti kalau ke kampus pasti kayak gunakan jilbab. Untuk yang muslimah pasti menggunakan jilbab kan, dengan gaya atau model yang sebenarnya mungkin yang berbeda-beda, dan orang juga akan melihat, ih cantik banget cara gunainnya, cantik banget jilbabnya, seperti itu. Nah, untuk produk saya membeli di Pajak Ikan. Kalau di Medan saya membeli di Pajak Ikan, ada di salah satu toko di mana memang jual untuk grosir, dan itu kayak jual bahan-bahan memang untuk kayak jilbab, memang untuk usaha sih gitu. Jadi alhamdulillahnya juga ya harganya juga murah-murah, dan kebetulan yang kerja di situ juga ada salah satu saudara saya, jadi harganya juga juga sedikit murah. Jadi alasan saya menjual jilbab ini dengan brand saya sendiri, saya pengen dikenal banyak orang sih. Jadi ya bermulai dari bahan sampai dijahit, seperti itu. Nah, untuk modal yang saya
penjualannya, saya tuh menjual di media online dan non online seperti di Instagram, di Facebook, seperti itu. Nah, ini contoh dari Instagramnya. Nah, ini contoh Instagram penjualannya. Salah satu akun penjualan kita di Instagram tuh kayak gini contohnya. Ini barang yang udah siap untuk dijual dan barang yang udah ready kayak gini. Nah, daripada di post juga sebagian juga dari ngambil dari kayak foto yang lain, tapi memang real pic dari kita. Nah, itu contoh dari media sosial yang saya gunakan seperti Instagram tadi kan. Nah, saya gunakan juga di media seperti Shopee juga. Nah, kalau non online atau nggak online, saya biasa jual dari teman ke teman gitu. Jadi waktu masih nggak daring gini, biasanya kalau ke kampus saya bawa sedikit dan saya tawarkan kepada teman-teman gitu. Jadi saya tawarkan, nanti kalau misalnya ada yang mau beli, saya bisa cari di rumah gitu, ada nggak warna yang mereka butuhkan. Jadi saya membawa contohnya saja, dan alhamdulillah juga ada sih kayak sebagian orang yang membeli dari saya. Jadi kayak misalnya sepupu saya membeli dari saya, jadi kayak dia jual lagi dari barang yang saya jual itu. Jadi dia mengambil untung dari yang barang yang saya jual. Jadi menurut saya sih lumayan kalau di pandemi yang saat ini kita jalanin, lumayan sih. Jadi sambil kuliah sambil berusaha. Kira-kira kendala apa sih yang terjadi kalau setiap usaha? Pasti banyak kan kendala yang terjadi. Nah, kendala yang terjadi itu pertama sih kurang percaya diri. Saya kurang percaya diri karena berpikirnya kayak bisa nggak sih jalan usaha. Pasti kan banyak tuh yang udah buka usaha, gimana gitu, bisa nggak sih kayak mereka gitu kan. Ya udah sih, jadi saya kayak positive thinking aja, terus kayak dukungan dari keluarga yang buat saya bilang ya udah bangkit aja gitu, mulai dari nol gitu kan. Usahanya itu jatuh ya nanti urusan belakangan gitu, yang penting ada niat. Dan satu lagi soal harga sih, soal banting harga. Misalnya saya jualnya 18.000 dan toko sebelahnya itu 17.000 kan, jadi kayak banting harga. Dan gimana sih solusinya? Nah, untuk itu saya kemarin ada salah satu saya endorsekan kepada artis cowok, memang artis cowok saya endorse. Jadi kayak untuk endorse itu kan agak meningkat sedikit produknya gitu, jadi kayak mereka melihat dan membeli. Dan kemarin tuh ada salah satu artis, nah saya endorse dari artis tersebut, dan alhamdulillahnya semenjak di endorse itu jadi agak meningkat. Nah ya udah, jadi kayak memang kalau pertentangan harga memang ada di setiap usaha kan. Jadi ya udah, cara berpikir kita aja gimana caranya gitu, solusinya apa. Ya udah, dengan cara kayak mengiklankan kepada artis, endorse gitu, jadi kan produknya agak meningkat dan alhamdulillah. Nah, untuk kayak cara presentasi modal, untuk keuntungan yang saya dapat ini bisa dilihat bagaimana keuntungan yang saya dapat dalam usaha ini. Nah, bisa dilihat perolehan laba yang saya dapatkan selama penjualan ini. Untuk 1 minggu, saya bisa menjual sekitar 15 pieces dengan harga 18 pieces untuk jilbab Bella Square. Nah, untuk memproduksi dan memasarkan jilbab, saya mengeluarkan biaya sekitar 13.000 per piecesnya. Dalam arti kata, modal satu jilbab saya itu 13.000 untuk bahan dan upah jahit. Nah, untuk total omset per minggu kan saya bisa menjual sekitar 15 pieces. Nah, 15 pieces dikali dengan harga jual Bella Square-nya 18.000, bahwa saya mendapatkan upah dalam 1 minggu tuh 270.000. Nah, untuk profit keuntungan per piecesnya 18.000, harga jual dikurang dengan harga modal 13.000, bahwa saya mendapatkan 5.000 per piecesnya untuk Bella Square. Nah, untuk margin 5.000 dibagi dengan 13.000 harga jual dikali dengan 100%, bahwa saya mendapatkan 38,4%.